Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas. Nah, ini materi yang pernah kita pelajari sebelumnya tentang persamaan linear orde 2 dengan koefisien konstan dan ruas kanan 0. Sini saya mau ngulas ulang lagi. Untuk pemakaian dari PD linear orde 2 sangat penting. Misalnya kita bisa lihat pada persamaan 5.1 dengan model seperti ini. Kita tinjau bahwa ini adalah turunan 2 kali dan ini adalah turunan 1 kalinya. Ini adalah konstanta-konstanta. Untuk persamaan linear orde 2 mungkin kita lebih fokus dulu ke ruas kanannya 0 atau yang biasa dikenal bentuk homogen. Ini bentuk homogen kan, persamaan homogen karena setiap suku mengandung Y atau turunannya. Jika ruas kanan tidak mengandung Y maka disebut persamaan non homogen. Jadi ini kalau bukan 0 berarti itu tuh non homogen. Ini ada beberapa tinjauan. Yang pertama itu jika kedua akar tidak sama. Jika akar kedua tidak sama, kemarin kita sudah tentukan bahwa solusi penyelesaian yaitu A1 E pangkat M1X ditambah dengan A2 E M2X, di mana M1 dan M2 ini merupakan fungsi karakteristik. 1 dan M2 ini merupakan persamaan karakteristik atau persamaan pembantu. Misalnya contoh, kita selesaikan soal ini. Y double aksen ditambah 5Y aksen ditambah 4Y sama dengan 0. Ini yang pertama kita selesaikan. Yang pertama itu menentukan persamaan karakteristiknya. Mungkin di sini saya misalkan dengan misalnya Y sama dengan E pangkat MX. Ini saya gunakan variabel X karena kita anggap untuk perturunan terhadap X. Sedangkan Y aksennya itu adalah M E pangkat MX, sedangkan Y double aksennya itu adalah M kuadrat E pangkat MX. Nah, ini persamaan karakteristiknya. Untuk fungsi coba-coba kita substitusi ke persamaan sehingga kita peroleh M kuadrat E pangkat MX ditambah dengan 5Y. Y aksennya adalah M E pangkat MX ditambah dengan 4 E pangkat MX sama dengan 0. Dan kita faktorisasi, keluarkan suku yang memang memuat semuanya. Di sini saya keluarkan coba M kuadrat ditambah M tambah dengan 4 E pangkat MX itu sama dengan 0. Karena E pangkat MX nya sama dengan 0, kita peroleh fungsi linear orde 2 tambah 4 sama dengan 0. Nah, ini kemudian kita cari akar-akarnya. Ini kita peroleh ini ada 5 ya. Kita peroleh akar-akarnya bahwa kita coba gunakan metode yang kita kenal itu ada 3. Yang pertama itu faktorisasi, yang kedua akar kuadrat sempurna, yang selanjutnya itu menggunakan rumus. Tapi kalau untuk model ini untuk faktorisasi kayaknya sudah cukup. M plus 4 dan M plus 1 itu sama dengan 0. Dengan M nya adalah minus 4, M1 dan M2 nya ini adalah minus 1. Ini kemudian kita substitusi ke bentuk umum untuk umum penyelesaian, yaitu Y adalah A1 E pangkat M1X ditambah A2 E pangkat M2X. Ini kita peroleh A1 M1X nya adalah minus 4X ditambah A2 E pangkat min X. Ini sudah kita peroleh. Ini sebenarnya sama saja kalau kita gunakan pakai pemisalan D plus 1 D plus 4. Ini juga sama tadi sesuai yang kita kerjakan sesuai dengan persamaan 5.9. Hanya saja tadi kita gunakan
apa namanya, kita gunakan fungsi coba-cobanya itu adalah M, ini ada ini menggunakan D. Selanjutnya itu jika kedua akar persamaan karakteristiknya sama. Ini akar karakteristiknya sama atau akar kembar. Ini penyelesaian umumnya itu adalah penyelesaian umumnya adalah seperti ini. Misalnya Y sama dengan A1X ditambah dengan A2 pangkat M 1,2 atau M lah, MX. Ini kita sudah peroleh persamaannya. Misalnya contoh, kita coba contoh seperti ini. Y double aksen dikurangi 6Y aksen tambah dengan 9Y sama dengan 0. Ini kita coba misalnya Y sama dengan, ini kita gunakan E pangkat DX lah biar sesuai pangkat DX. Y aksennya adalah DE pangkat DX, sedangkan Y double aksennya adalah D kuadrat E pangkat DX. Setelah ini kita sudah peroleh, kita coba substitusi ke persamaan. Kita coba substitusi Y nya ke sini, Y double aksennya ke sini, sedangkan Y aksen Y double aksennya ke sini. Ini kita peroleh adalah D kuadrat E pangkat DX ditambah dengan 6D E pangkat DX ditambah dengan 9 E pangkat DX sama dengan 0. Ini jika difaktorisasi ini menjadi D kuadrat, nanti bukan difaktorisasi, disederhanakan, D kuadrat ditambah dengan 6D ditambah dengan 9 E pangkat DX sama dengan 0. Ini E pangkat DX nya 0, sehingga kita peroleh persamaan karakteristiknya adalah D kuadrat ditambah 6D tambah 9 sama dengan 0. Ini jika difaktorisasi ini menjadi D tambah 3 dan D tambah 3, ya kan? D kuadrat 6D tambah 9. Ini kita peroleh D1 nya adalah minus 3, sedangkan D2 nya juga minus 3. Ini dikatakan akarnya kembar. Kalau tinggal kita substitusi akar kembar penyelesaian umumnya seperti ini, sehingga kita peroleh A1 X ditambah dengan A2, ini adalah Y kan, 2 E pangkat D1 D2 minus 3 X. Ini kita sudah peroleh penyelesaiannya. Coba kita cek. Ini juga sama ya, hasilnya sama. X tambah B ini cuman membedakan, kita gunakan A1 A2, sedangkan ini A dan B. Sebenarnya hasilnya sama saja. Selanjutnya itu jika persamaan karakteristiknya berupa kompleks konjugat. Kalau berupa kompleks konjugat, penyelesaian umumnya seperti ini, yaitu sama dengan alpha X A1 pangkat I beta X ditambah dengan A2 eksponensial minus I beta X. Ini kita sudah peroleh. Ini solusi umumnya. Misalnya jika bagian pangkat imajiner maka diuraikan bisa seperti ini. Y sama dengan E pangkat alpha X eksponensial alpha X nya A cos BX tambah I sin BX tambah B. Ini sama saja karena untuk fungsi I eksponensial I beta X dan eksponensial minus I beta X itu bisa kita lanjutkan. Misalnya kita gunakan pakai cos beta X tambah I sin beta X, dan untuk pangkat yang minusnya cos beta X dikurang I sin beta X. Ini sebenarnya sama, hanya beda bentuk saja. Ini kalau kita sudah peroleh, misalnya kita selesaikan, kita substitusi. Ini substitusi, kita kelompokkan yang sesuai
Selanjutnya kita coba tentang jika persamaan karakteristik berupa conjugate kompleks. Di sini conjugate kompleks untuk solusi umumnya sudah ditentukan bahwa Y itu sama dengan E pangkat alpha X A1 E pangkat I beta X ditambah A2 eksponensial minus I beta X. Ini adalah solusi umumnya seperti yang kita lihat di sini. Solusi umumnya jika bagian pangkat imajiner persamaan 5.16 ini kita uraikan karena ini mengandung eksponensial I dan ini adalah eksponensial, sehingga kita bisa bisa uraikan untuk eksponensial I beta X itu menjadi cos beta X tambah I sin beta X, sedangkan E minus I beta X ini menjadi cos beta X dikurang I sin beta X. Ini sebenarnya konsepnya sama, hanya jika diuraikan hasilnya seperti ini untuk eksponensialnya. Setelah ini kita coba lihat lagi pada bagian kedua yaitu ini kita dikelompokkan, berdasarkan variabel-variabelnya, kemudian kita kelompokkan lagi ini ada fungsi asosiatif di sini, kita kelompokkan. Setelah kita kelompokkan ini bisa jadi A plus B cos beta X, jadi sin dan A minus B sin beta X ini sebenarnya sama karena konsep penjumlahan kita sudah tahu konsep penjumlahan dua sudut yang saling berelasi, dan untuk fungsi untuk cos dan sin kita sudah peroleh sebelumnya pada mungkin materi-materi dari kalkulus lanjut atau fisika matematika 1 dan 2. Kita peroleh ini dengan C1 dan C2 itu konstanta baru. Persamaan juga dapat ditulis dalam bentuk seperti ini, sehingga kita peroleh ini untuk solusi umumnya, sehingga kita bisa tulis ulang, misalnya kita anggap itu kita anggap C1 C2 ini merupakan konstanta, kita keluarkan saja, jadinya seperti ini dengan C dan gamma ini merupakan konstanta baru. Kita buat konstanta baru, misalnya contoh, coba kita buat contoh, misalnya diketahui massa M berisolasi pada pegas yang bergantung vertikal. Tentukan posisi massa pada suatu saat. Ini kita ketahui bahwa untuk gaya peregang dan penekan pegas dibanding dengan simpangan pegas, ini kan kita sudah tahu F itu sama dengan minus K Y. Sehingga kalau misalnya kita buat dalam sistemnya itu, misalnya ada pegasnya di sini, kenapa di sini ya, karena yang berpangku adalah sumbu Y-nya, misalnya F sama dengan minus K Y karena F itu adalah M kali A atau M, misalnya kalau kita buat dalam bentuk diferensial adalah D kuadrat Y per DT kuadrat, karena di sini kan yang berpengaruh terhadap waktunya minus K Y. Ini bisa kita selesaikan jadi MD kuadrat Y DT kuadrat plus K Y sama dengan 0. Dari ini kita sudah peroleh bentuknya dari PD Bernoulli. Misalnya kita selesaikan semua ruasnya itu, untuk ruas kiri ini untuk M nya kita hilangkan, berarti semua ruas ini kita bagi dengan C per M. Kita peroleh bahwa D kuadrat Y per DT kuadrat ditambah dengan K per M Y sama dengan 0. K per M sama dengan 0. Ini kita sudah peroleh bahwa karena K per M ini adalah rumus dari omega kuadrat. Omega kuadrat kan K per M. Ini kita bisa ganti jadi K per M. D kuadrat Y per DT kuadrat ditambah dengan omega kuadrat Y sama dengan 0. Kalau setelah ini kita sudah selesaikan tahap ini. Kita sudah selesaikan tahap ini. Kemudian dari tahap ini kita juga sama menggunakan proses, kita coba cari
fungsi karakteristiknya. Misalnya kita misalkan Y itu adalah E pangkat dt ya, karena ini yang berpengaruh adalah waktunya, bukan lagi dx, ini adalah waktunya. Y aksennya adalah d E pangkat dt, sedangkan Y double aksennya adalah d kuadrat E pangkat dt. Ini kita sudah peroleh. Untuk fungsi coba-cobanya, coba kita substitusi lagi ke persamaan d kuadrat Y per dt kuadrat, itu kita peroleh, oh ya, ini adalah d kuadrat turunan keduanya, ini adalah turunan pertama dy dt. Kemudian tinggal kita substitusi sehingga kita peroleh d kuadrat E pangkat dt ditambah dengan omega kuadrat untuk y nya adalah E pangkat dt sama dengan 0. Coba kita E pangkat dt nya dikeluarin, d kuadrat ditambah omega kuadrat, E pangkat dt sama dengan 0. E pangkat dt nya 0, sehingga untuk fungsi karakteristiknya kita peroleh d kuadrat ditambah omega kuadrat sama dengan 0. D kuadrat tambah omega kuadrat sama dengan 0. Ini kita sudah menyelesaikan sampai sini. Coba kita coba selesaikan. D kuadrat tambah omega kuadrat sama dengan 0. D kuadrat ditambah dengan omega kuadrat itu sama dengan 0. Ini kita sudah peroleh. Kita coba cari fungsi karakteristiknya. Ini adalah d plus i omega ditambah dengan d minus i omega itu sama dengan 0. Ini karena ini adalah d kuadrat, ini hilang, sedangkan omega i omega dikali dengan minus i omega itu omega kuadrat, minusnya karena akar min 1 itu adalah i, akar min 1 adalah i. Ini sama ya, kita peroleh d itu adalah d1 nya adalah minus i omega, sedangkan d2 nya adalah i omega. Ini kita coba substitusi ke penyelesaian umumnya ya adalah E pangkat alfa t ditambah dengan dikali A1 pangkat minus I beta T ditambah A2 E pangkat, atau plus lah di sini, ini minusnya minus I beta T. Karena bentuknya kompleks konjugat. Kita tadi sudah dapat seperti itu. D1 nya adalah I omega dan D2 adalah minus I omega. Ini sehingga solusinya adalah A1 E pangkat minus I omega dan kita coba cari solusinya. Kita peroleh y nya itu adalah A eksponensial I omega T tambah B pangkat eksponensial minus I omega T. Kita sudah dapat solusinya adalah ini A1, kita pakai A1 ya saja, I omega T ditambah dengan A2 minus I omega T. Ini kita sudah peroleh ini. Kita coba teruskan lagi untuk nilai I eksponensial I omega T itu merupakan fungsi ini, sedangkan untuk minusnya itu adalah fungsi ini. Sebenarnya sama seperti tadi, kita sudah peroleh hasilnya seperti ini, sehingga kita dapat Y itu adalah A plus B cos omega T ditambah I dalam kurung A kurang B sin omega T, dimana A tambah B ini merupakan konstanta, kita misalkan adalah C1 dan C2, sehingga untuk yang umum
Ini kita misalkan ketika pada T nya sama dengan 0, ditekan ke atas sehingga berada pada posisi 10 cm di atas garis timbangan. Dalam hal ini berarti T nya 0, Y nya sama dengan 10 cm dan kecepatannya itu adalah 0. Sehingga dari solusi umum kita coba cari turunan pertamanya atau kecepatan, sehingga kita dapat omega min omega karena keturunan dari cos sin, tulis omega T ditambah dengan sin turunan dari sini itu cos plus itu omega cos omega T. Sini ada C2 ya. Sini C1 C2. 1 C2. Ketika di turunan dy dt nya adalah 0 minus omega C1 sin omega T. T nya adalah 0, sin 0 ditambah dengan C2 omega cos 0. Ini kita peroleh bahwa untuk sin 0 derajat itu adalah 0 ditambah C2 cos 0 derajat itu adalah 1. Sehingga C2 itu hasilnya adalah 0. Kita sudah peroleh C2, lalu kita substitusi ke C2, kita substitusi ke fungsi posisinya hingga kita peroleh bahwa Y itu sama dengan ini kan C2 nya sama dengan 0. Kita peroleh bahwa C1 cos omega T. Untuk saat ini kita sudah sampai pada tahap ini, C1 C1 cos omega T. Selanjutnya kita coba substitusi, yaitu ketika T nya 0 dan posisinya itu pada posisi 10 cm, Y sama dengan C1 cos omega T, Y nya itu adalah 10, C1 cos 0 derajat itu adalah 1, sehingga C1 nya itu sama dengan 10. C1 kita sudah dapat, C2 nya juga kita sudah dapat, yaitu 0. Tinggal kita substitusi ke bentuk persamaan umumnya. Solusi umumnya Y sama dengan 10 cos omega T, 10 cos omega T tambah 0. Ini kita sudah peroleh penyelesaian khususnya. Ini adalah penyelesaian khusus. Solusi ini merupakan bentuk getaran harmonis yang tidak pernah berhenti. Tentu tidak realistis. Ini maksudnya seperti ini. Misalnya ada kita plot grafik terhadap waktu. Misalnya untuk sinusoidal, kita perlu jadi grafiknya seperti ini sampai seterusnya. Ini maksudnya itu tidak realistisnya di sini. Yang realistis itu adalah getaran ini pasti semakin lama semakin berhenti. Yang seharusnya yang kita cari itu dia harus seperti ini. Nah, yang seharusnya begini. Ini yang realistis. Karena adanya mungkin ada faktor gaya gesek dengan udara dan lain-lain. Mungkin besar gaya gesek ini sebanding dengan kecepatan atau arahnya berlawanan dengan gerak benda. Ini yang mungkin perlu tinjauan lain. Sehingga untuk masalah seperti ini kita coba cari tinjauan untuk fungsi apa Fg-nya itu ada penambahan LV, mungkin ada penambahan ini, sehingga untuk kalau kita coba fungsinya itu menjadi minus KY minus LV, ya kan? V ini juga sama M D kuadrat Y per dt kuadrat ditambah dengan KY ditambah dengan LV sama dengan 0. Kita coba misalkan seperti yang tadi. Misalnya kita peroleh ini adalah D kuadrat E pangkat dt ditambah dengan ini KY K E pangkat dt, sedangkan tambah LV. LV nya ini kita bisa tulis L dy dt, sehingga kita peroleh tambah L dy dt, berarti D E pangkat dt sama dengan 0. Ini semua ruasnya kita coba kali dengan M, kita hilangkan M yang di depan, sehingga diperoleh DE pangkat dt ditambah dengan K per M E pangkat dt ditambah dengan L per M D
E pangkat dt sama dengan 0. Kemudian kita coba kelompokkan d seperti ini, d kuadrat ya, d kuadrat ditambah dengan ini d L per M ditambah dengan K per M E pangkat dt sama dengan 0, karena E pangkat dt sama dengan 0 sehingga kita peroleh fungsi karakteristiknya adalah d kuadrat ditambah dengan d L per M ditambah dengan K per M ini sama dengan 0. Kita sudah peroleh. Jadi ini kita sudah selesaikan tahap ini, kita sudah sampai sini. Yaitu d kuadrat y per dt, atau d kuadrat y per dt kuadrat ditambah L per M dy dt ditambah K per M y sama dengan 0. Tapi yang membedakan dengan yang kita kerjakan tadi, kita sudah gunakan fungsi coba-coba. Sebenarnya sama saja. Ini dimisalkan, misalnya ini adalah y aksen, dan L per M itu kita misalkan di sini adalah 2b, sedangkan K per M sama seperti yang tadi adalah omega kuadrat. Ini kita bisa substitusikan lagi sehingga persamaannya itu menjadi d kuadrat, kan? D kuadrat ditambah dengan 2b ditambah omega kuadrat. D kuadrat tambah 2b, ini ada d nya ya, tambah omega kuadrat sama dengan 0. Ini kita coba cari faktorisasinya. Kita coba faktor menggunakan rumus d 1,2 sama dengan minus b plus minus akar dari diskriminannya b kuadrat dikurangi 4ac dibagi dengan 2a. Setelah kita gunakan ini, kemudian kita akan memperoleh akar-akar karakteristiknya. Akar-akar karakteristik yang diperoleh adalah minus b plus minus akar dari b kuadrat dikurangi dengan omega kuadrat. Ini akan menjadi banyak banyak definisi. Definisi pertama mungkin bisa terjadi teredam, overdam, bisa juga critical dam atau teredam kritis, atau underdam yang tidak teredam. Ini tergantung besaran dalam akarnya. Jika b kuadrat itu lebih dari omega kuadrat, maka itu akan teredam. Jika b kuadrat sama dengan omega kuadrat, itu teredamnya kritis, mungkin kecil. Sedangkan jika b kuadrat itu kurang dari omega kuadrat, maka itu tidak akan teredam. Jika gerak teredam, berarti teredam itu omega kuadrat, b kuadrat itu lebih dari omega kuadratnya. Ini kita coba, maka akar-akarnya tadi kita sudah peroleh. Ini kita bisa peroleh untuk fungsinya, yaitu karakteristik kita, yaitu yang pertama D1 itu adalah B plus akar dari B kuadrat dikurangi omega kuadrat, sedangkan D2 adalah B minus akar dari B kuadrat dikurangi omega kuadrat. Ini adalah akar-akar karakteristiknya. Ini kita bisa misalkan sebagai lambda, ini kita bisa misalkan sebagai mu. Setelah kita peroleh ini, kita peroleh solusi umumnya. Solusi umumnya ini karena akarnya itu real berbeda, sehingga solusi umumnya adalah A1 E pangkat lambda T. Ini dia coba, yang jadi minus ya, karena D plus, dia jadi minus lambda T ditambah dengan A2 eksponensial minus mu. Ini masih sebenarnya ada t-nya ini di sini. Ini ada t-nya minus mu. Ini kita sudah peroleh karena ini akarnya real berbeda. Ini kita sudah dapat penyelesaian umum. Bentuk ini
setelah kita peroleh solusi umumnya bahwa bentuk ini tidak akan menghasilkan getaran, namun ketika dilepas langsung menuju berhenti. Ini untuk gerak yang solusi umumnya bentuknya seperti ini. Dan juga kedua yaitu adalah gerak critical damped. Critical damped ini ketika B kuadrat itu sama dengan omega kuadrat. Untuk gerak critical damped ini ciri khasnya yaitu memiliki akar kembar. Akar kembar kita sudah peroleh bahwa untuk solusi umumnya bentuknya seperti ini, ya sama dengan AT ditambah B dalam kurung eksponensial minus BT. Ini kita sudah peroleh. Ini tampak dari eksponensial bahwa untuk overdamp dan critical damp simpangan gerak M-nya itu semakin membesar namun direm dengan eksponensial sehingga tidak menghasilkan osilasi. Ini maksudnya ketika untuk critical damped untuk overdamp lah, maksudnya cuman kita coba cek untuk overdamp. Untuk overdamp ketika B kuadratnya itu adalah B kuadrat lebih dari omega kuadrat dan B kuadrat itu sama dengan omega kuadrat. Ini bisa dijelaskan bahwa saya ulangi lagi untuk tampak dari eksponensial bahwa overdamp dan critical damp itu simpangan gerak M-nya itu semakin membesar namun direm. Ini ada faktor pengereman dengan eksponensial sehingga tidak menghasilkan osilasi. Selanjutnya untuk underdamping motion. Sebelum masuk underdamping motion itu yang untuk minus LV nya tadi kan sudah F itu sama dengan minus KY sama minus LV. Untuk LV ini adalah L ini merupakan koefisien redaman, sedangkan V ini adalah kecepatan. Ini adalah kecepatan. Ingat ya, jangan lupa, ini saya cuma tambahkan saja. Selanjutnya itu adalah gerak critical damped. Gerak critical damped sudah. Selanjutnya itu underdamped motion. Underdamped motion itu ketika B kuadrat itu kurang dari omega kuadrat, sehingga B kuadrat kurang omega kuadrat sama kurang dari 0, dan ini pasti bentuknya itu adalah imajiner. Bentuknya imajiner. Maka solusi dari fungsi karakteristiknya kita peroleh bahwa untuk fungsi-fungsi karakteristiknya yang itu D1 nya itu merupakan B minus B plus IB, sedangkan D2 nya itu adalah plus B minus I beta. Ini kita sudah peroleh D1 D2. Untuk akar-akarnya yang bentuknya seperti ini, maka bentuknya itu kompleks konjugat sehingga solusi umumnya berbentuk seperti ini. Dengan sin beta ditambah gamma itu merupakan sudah bentuk umumnya seperti tadi yang kita sudah bahas sebelumnya. Mengapa yang dipilih bentuk ini? Karena lebih sesuai dengan realitas, yaitu berosilasi yang namun semakin lama semakin berhenti. Jadi grafik yang kita perlukan itu bakalan terjadi semakin lama semakin berhenti karena ini adalah eksponensial sebagai fungsi teredamnya. Berapa kasus yang mirip dengan hal ini diantaranya mungkin getaran oleh garpu tala, bandul ayunan, getaran jarum penunjuk, skala pada alat elektronika. Terdapat pula getaran yang lebih kompleks seperti jembatan ketika dilewati beban kan, sayap pesawat terbang dan getaran atom pada kisi kristal. Ini sama halnya juga pada kelistrikan yang mungkin disajikan dalam bentuk ini LDI dt ditambah RI ditambah Q per C sama dengan V. Ini mungkin misalnya kalau kita coba selesaikan, misalnya jika V nya 0 maka kita coba jika V nya 0 kita coba turunkan ini menjadi D kuadrat Q per dt kuadrat ditambah dengan R dQ dt ditambah dengan Q per C sama dengan 0. Ini kita coba hilangkan L nya, berarti D kuadrat Q per dt kuadrat ditambah R per L dQ dt ditambah dengan ini adalah tadi kan kita hilangkan L nya, berarti L per C Q sama dengan 0. Kita sudah coba kita misalkan
Kita coba misalkan seperti tadi, berarti kita dapat D kuadrat E pangkat, karena ini juga terhadap waktu, D kuadrat E pangkat dt ditambah dengan R per L. R per L nya itu adalah D E pangkat dt ditambah dengan L per C E pangkat dt sama dengan 0. Ini kita coba kita keluarkan E pangkat dt nya R per L D ditambah dengan L per C E pangkat dt sama dengan 0. Sehingga dari proses ini kita sudah sampai dengan sini. Kita sudah sampai ini. Untuk penyelesaiannya pun sama seperti tadi, kita